Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas Palembang akan memaparkan video pembelajaran kami mengenai interaksi sosial. Di sini kami terdiri dari 7 anggota. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Armita Zaleha. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Adia Pramesti. Perkenalkan, saya Nur Azhara Putri. Nama saya Muhammad Lubirli. Saya Putri Regina Juliantika. Saya Rahmadiata Nur Fadilah. Saya Tiara Bella Pratiwi. Baiklah, di sini kami akan memaparkan beberapa poin, diantaranya yaitu mengenai pengertian interaksi sosial, kemudian ciri-ciri interaksi sosial, lalu syarat interaksi sosial, jenis dan contoh interaksi sosial, faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial, kemudian bentuk interaksi sosial. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai apa pengertian dari interaksi sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi yang artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti untuk saling berkesinambungan atau bekerjasama, seperti halnya manusia, merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, serta timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu interaksi sosial menurut para ahli. Baiklah, interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Gilin. Menurut Gilin, interaksi sosial dijelaskan oleh Gilin sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain, atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kedua, menurut Surjono Sukanto, beliau berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Kemudian kita akan mengetahui apa saja ciri-ciri interaksi sosial. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri interaksi sosial. Menurut sosiologi Charles P. Loomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu 1. Jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai syarat interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial bersifat primer. Kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Kemudian kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Yang kedua yaitu komunikasi dalam interaksi sosial. Namun, ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau ketertarikan. Kedua, komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga yaitu pesan, ialah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film, biasanya memberikan pesan tersurat. Akhir yaitu efek, ialah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui apa jenis dan contoh interaksi sosial. Baiklah, jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama yaitu
interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Contoh, kita ketika bertemu saling menyapa, bertanya dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang lebih besar. Biasanya terdiri dari 3 orang yang dimana memberikan informasi entah itu promosi, bahkan seminar. Contoh menjadi narasumber dalam kegiatan seminar. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok dengan kelompok, merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contoh, kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Kemudian di sini kita akan mengetahui apa saja faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi sendiri adalah seseorang atau lebih yang melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan yang terlihat menyerupai fisik seseorang. Lalu yang kedua yaitu sugesti. Sugesti sendiri merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikannya, terkadang tanpa berpikir rasional. Yang keempat yaitu simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang, akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebiasaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang yang menaruh simpati. Lalu yang keempat yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan serupa dengan orang yang lain atau yang ditirunya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu empati. Empati itu interaksi dalam masyarakat yang akan menumbuhkan bentuk hubungan saling mempererat dan mengubah suatu kondisi masyarakat di suatu daerah. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan mengetahui apa saja bentuk dari interaksi sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah asosiatif. Yang kesatu adalah kerjasama, usaha antara individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, akomodasi, proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan sebagai upaya mengatasi ketegangan. Yang ketiga, asimilasi, perubahan yang dilakukan umumnya secara sukarela dan ditandai oleh upaya untuk mengurangi perbedaan dalam masyarakat dengan mempercepat kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, akulturasi, proses penerimaan dan pengelolaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok. Nah, selanjutnya ada disosiatif. Yang pertama yaitu persaingan. Pasti sudah tidak asing dengan kata-kata kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok, biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah upaya seorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi. Tidak terjadi perselisihan, adapun biasanya seorang akan bersikap ragu, tidak pasti, penyangkalan, bahkan penolakan dengan tidak mengungkapkan secara terbuka.
Ini disebabkan karena perbedaan pendirian di kalangan-kalangan tertentu. Yang terakhir itu adalah pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontroversi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Penyebabnya adanya perbedaan argumentasi yang membuat rasa marah hingga benci dan dapat menimbulkan saling menyerang bahkan melukai seseorang bahkan kelompok. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman atas pemaparan dan penjelasannya mengenai interaksi sosial. Itu saja materi pembelajaran dari kami. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, kami dari kelompok 3 kelas Palembang pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.